Terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi P3, Ahmad Baidowi, mengusulkan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Ia berharap revisi Undang-Undang Polri bisa masuk dalam revisi daftar program legislasi nasional prioritas di tahun ini. Menurutnya, Undang-Undang Polri sudah saatnya direvisi untuk bisa menyesuaikan dengan dinamika sosial, budaya, dan juga hukum di masyarakat karena sudah berusia 20 tahun. Revisi perlu dilakukan terhadap poin-poin terkait norma yang mengatur pengawasan di internal Polri yang saat ini dilakukan oleh Divisi Propam. Ia juga menilai aspek tentang kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penindakan dalam Undang-Undang Polri tersebut juga perlu ditinjau kembali. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kompolnas, LPSK dan juga Komnas HAM, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kabur Harman, mengusulkan Kapolri dinonaktifkan atau diberhentikan sementara jika diperlukan untuk kelancaran penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam. Untuk menangani kasus ini. Supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Saya kurang setuju kalau yang disampaikan Pak Beni Kabur Harman soal nonaktif Kapolri. Kapolri on the track kok jalannya kalau menurut penglihatan saya. Ada terkesan lambat, iya. Tapi itu juga banyak faktor yang Profesionalitas dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat tersisorot dan dalam RDP hari ini antara Komisi 3 dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Beberapa hal krusial yang muncul adalah soal pengawasan dan juga evaluasi Polri. Dan untuk berbincang tentang hal ini sudah bersama kami melalui sambungan Zoom Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Selamat malam Mas Bambang. Selamat malam Mas Aryo. Ya Mas Bambang, salah satu yang mencuat dalam RDP siang tadi adalah pernyataan dari fraksi Partai Demokrat dari Pak Beni Harman yang meminta agar Kapolri dinonaktifkan sementara. Dari kacamata Mas Bambang melihatnya apakah dibutuhkan untuk penonaktifkan sementara ataukah justru Pak Bambang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Trimet dari PDIP yang mengatakan sebenarnya Kapolri sudah on the track meskipun memang terkesan lambat. Iya, saya malah setuju dengan apa yang disampaikan Bang Trimet ya. Karena penonaktifan Kapolri ini tidak menyelesaikan masalah yang substansial dari kasus ini gitu loh. Yang paling substansi dari kasus ini itu adalah terkait dengan pengawasan gitu. Kalau kemudian dan bagaimana membuat sistem yang lebih bagus di internal kepolisian. Kasus ini membuka kotak Pandora bahwa di kepolisian ini ada sesuatu yang salah terkait dengan implementasi. Kalau mungkin banyak kawan-kawan di kepolisian menyatakan bahwa sistem itu sudah ada, faktanya sistem ini kedodoran ketika ada seorang Kadipropam melakukan kejahatan pembunuhan seperti itu. Makanya kemudian 85 orang diperiksa, kemudian 15 ditahan, 35 orang juga berproses seperti itu. Ini karena ada sesuatu yang salah di internal kepolisian. Salah satunya adalah terkait dengan sistem pengawasan. Gitu. Kalau kemudian Kapolri ini dinonaktifkan, siapa yang mengganti? Dan tentunya juga akan butuh konsolidasi internal. Konsolidasi internal kembali dan ini membutuhkan waktu yang tidak pendek gitu loh. Baik. Makanya memang akan lebih baik political will dari DPR atau pemerintah itu memperbaiki sistem untuk pengawasan seperti itu Mas Aryo. Apakah Mas Bambang setuju jika ada pendapat yang mengatakan kasus Verdi Sambo ini dengan kematian Brigadir Joshua Huta Barat justru menciptakan faksi-faksi yang ada di tubuh Polri sendiri?
Mas Bambang? Saya melihat di awal memang seperti itu ya. Ada beberapa kelompok yang memang berada di seputar Verdi Sambo yang di awal-awal itu menutup sehingga proses ini lambat sekali gitu. Bahkan sampai sekarang terkait dengan konsolidasi internal ini pun juga masih belum bagus ya, karena memang ada saling kecurigaan, ini kelompoknya siapa, makanya memang Kapolri harus benar-benar bisa segera menuntaskan. Kalau saya melihat kasus penembakannya sendiri sudah bagus ya, tapi terkait dengan kasus-kasus runtutan terkait 85 orang dan jaringan Sambo ini harus benar-benar konsen dan harus segera dituntaskan, karena kalau tidak di internal sendiri juga akan muncul kegusaran, saling curiga dan sebagainya seperti itu. Artinya makanya, ini juga yang harus Kapolri sangat penting di sini. Iya, artinya ini juga yang harus dijelaskan oleh Kapolri ketika RDP dengan Komisi 3 Rabu lusa, seperti itu Mas Bambang. Iya, harus dijelaskan semuanya ya. Juga termasuk dengan isu terkait dengan 303 ya. Bagan-bagan yang beredar di masyarakat itu juga harus dijelaskan, karena kalau melihat bahwa operasi-operasi penggerebekan judi saat ini kenapa sebelumnya tidak dilakukan gitu loh. Ini juga harus dipertanyakan oleh Komisi 3. Artinya kan selama ini ada semacam pembiaran oleh kawan-kawan di kepolisian. Mengapa itu bisa terjadi, dan baru sekarang setelah Sambo ini ditersangkakan, kemudian rame-rame melakukan operasi gitu loh. Artinya selama ini mereka kemana saja, dan operasi saat ini pun itu juga saya melihat tidak menyasar kepada bandar-bandar gede, tetapi lebih pada para pengecer dan operator-operator di lapangan. Ini kan sangat mengecewakan, dan saya melihat bahwa ini sekedar pencitraan saja, karena secara substansi sebenarnya harus yang digerebek adalah para bandar besar itu gitu. Dan selama ini mereka tidak melakukannya gitu. Apakah dengan kondisi ataupun kejadian saat ini, apakah Undang-Undang Polri masih relevan ataukah memang harus diamandemen, Mas Bambang? Memang harus ada banyak revisi ya, terutama terkait dengan perumusan kebijakan, perumusan anggaran, dan pengawasan. Saya setuju dengan pendapat Pak Agus Wijoyo bahwa kepolisian ini memang harus menjadi organ operasional dari penegakan hukum dan Kamtibmas terkait dengan perencanaan kebijakan, perumusan anggaran. Itu adalah sebuah kementerian. Terkait dengan pengawasan, mungkin ada komisi memperkuat Kompolnas yang mungkin bisa diperkuat Kompolnasnya seperti itu. Hanya saja apakah ini nanti Polri ini dibawa di dalam kementerian apa, itu adalah persoalan yang perlu dibahas lebih dalam gitu loh. Tetapi memang saya setuju bahwa kepolisian itu harus berada di di bawah sebuah kementerian untuk lebih menjaga agar kepolisian ini lebih profesional dalam operasional pelaksanaan penegakan hukum dan Kamtibmas seperti itu. Apakah kasus Verdi Sambo ini menjadi juga catatan penting untuk eksistensi Kompolnas, kegagalan mereka untuk mengawasi kinerja Polri selama ini, Mas Bambang? Saya melihat bahwa Kompolnas ini memang sejak awal sangat lemah sekali ya, dengan komposisi 3 dari pemerintah, kemudian 3 orang dari perwakilan Polri, 3 orang dari perwakilan masyarakat. Perwakilan masyarakat di sini sangat lemah sekali gitu loh. Makanya seringkali Kompolnas ini seolah-olah menjadi bagian dari Polri, dan seringkali menjadi menjadi humas Polri seperti itu. Ini yang harus dirombak, dan terkait dengan pengawasan ini memang Kompolnas tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan memberikan teguran kepada Kapolri, tapi hanya memberikan masukan-masukan saja kepada Presiden. Makanya peran Kompolnas ini memang relatif masih sangat lemah. Kalau saat ini senyampang menunggu revisi Undang-Undang
kepolisian memang harus komponasi harus diperkuat, tidak menutup kemungkinan dengan semacam perpu atau perpres dari presiden untuk memperkuat Kompolnas ini. Kalau itu bisa dilakukan, ini bisa lebih memberikan dorongan untuk reformasi di tubuh Polri. Kalau tidak ada pengawasan lebih kuat, saya tidak yakin bahwa Kapolri bisa menyelesaikan tugasnya untuk mengawasi 450 anggotanya, gitu. Karena tugas Kapolri tentunya tidak hanya sekedar pengawasan. Dan terbukti dalam kasus Sambo ini, Kapolri bisa dikatakan kecolongan karena mungkin tidak memiliki sistem untuk mengawasi di level-level atas seperti itu. Kalau kemudian terjadi pelanggaran dan kemudian pidana seperti yang dilakukan Sambo ini, Kapolri tidak berkutik. Bahkan kemarin seolah-olah Kapolri yang diprank oleh Sambo, dan makanya proses ini sangat lambat sekali, dan Kapolri memang kurang cepat untuk menuntaskan kasus ini seperti itu. Artinya kalau dengan kondisi seperti ini, pernyataan Presiden yang meminta agar kasus ini dituntaskan segera dan dibuka seterang-terangnya menjadi sesuatu yang sulit juga untuk dipenuhi oleh Kapolri, Mas Bambang. Harapannya sih dengan dukungan Presiden, kemudian dengan dukungan masyarakat yang sangat besar terkait dengan penuntasan kasus ini, Kapolri memiliki keberanian untuk menuntaskannya karena tongkat komando itu ada di Kapolri gitu. Makanya memang sulit ya, karena di internal sendiri memang ada faksi-faksi yang saling bertarung, terus kemudian juga mereka juga ada yang pengen mengganti Kapolri seperti itu. Makanya memang agak sulit dan dibutuhkan dukungan political will dari pemerintah. Tapi sebenarnya dukungan Presiden itu sudah ada, ini tinggal tergantung Kapolri sendiri gitu. Kalau Kapolri ini benar-benar tegas dan tidak sekedar menyampaikan narasi-narasi, ketegasan itu kan bukan narasi-narasi tapi bukti di lapangan. Beberapa bulan yang lalu Kapolri juga sempat menyatakan bahwa ikan busuk itu dimulai dari kepalanya dan harus potong kepalanya. Sampai sekarang kan Verdi Sambo yang sudah tampak busuknya juga belum di PTD ya, belum dipotong oleh Kapolri. Ini kan jadi ironi di tubuh kepolisian seperti itu. Baik Mas Bambang, terima kasih waktu dan juga perbincangannya malam hari ini bersama kami. Bambang Rukminto, peneliti ISIS di bidang kepolisian. Selamat malam Mas Bambang. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di MSC News Prime. Kami akan kembali dengan dialog bersama narasumber lainnya.